didukung oleh Selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam serang Iran, tapi dalam beberapa jam kemudian dibatalkan. Kata Trump, serangan ke Iran ditunda atas permintaan Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan Iran sudah bersiap menjadikan Teluk Oman jadi kuburan kapal Amerika Serikat. Lalu bagaimana strategi keduanya jika serangan pecah lagi di tengah upaya negosiasi? Kami juga menyoroti sejumlah jurnalis dan aktivis yang ditangkap Israel saat dalam misi pelayanan kemanusiaan Global Summit Flotilla ke Gaza. Kementerian Luar Negeri Indonesia mendesak pemerintah Israel segera membebaskan seluruh kapal dan awak flotilla. Lalu bagaimana nasib para jurnalis dan aktivis hingga saat ini? Dua topik ini dan sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro. Kita jelang Sapa Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Kami buka dari berita api yang masih membakar sejumlah bagian pabrik sekaligus gudang plastik di Cengkareng, Jakarta Barat yang terbakar sejak Senin sore. Untuk memastikan api padam, petugas mengerahkan hingga lebih dari 20 unit mobil pemadam kebakaran. Merah bang, merah bang, api udah keluar bang, kau udah meledak bang. Api masih melahap pabrik plastik yang terletak di Jalan Peternakan Kapuk Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat. Ledakan juga masih terdengar dari material yang terbakar di dalam gudang. Sejak Senin sore, 140 personel pemadam kebakaran terus berjibaku memadamkan api. Namun belum diketahui penyebab kebakaran pabrik plastik tersebut. Petugas pemadam kebakaran sedang berjibaku untuk memadamkan api serta pendinginan dari gudang-gudang sebelah agar jangan sampai tersulut dengan gudang yang terbakar. Ada sekitar 20 unit pemadam kebakaran yang berjibaku dari kemarin hari Senin sampai saat ini hari Selasa tanggal 19. Saat kebakaran terjadi, asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi dari pabrik plastik yang terbakar. Warga setempat mengungkap kebakaran di pabrik dan gudang plastik di Kelurahan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat ini terjadi sejak Senin pukul 3 sore. 2 orang terdiri dari relawan dan petugas damkar mengalami luka saat upaya pemadaman. Saudara, sebuah video jadi sorotan publik di media sosial. Merekam dugaan pembagian fee antara seorang ASN dan anggota TNI. Komandan Kodim 0809 Kediri menyatakan video tersebut adalah hoax. Aku proyek Kopdes yang Kediri. Dalam video ini seorang perempuan berbaju ASN diduga memberikan jatah fee kepada seseorang lainnya yang berseragam TNI. Keduanya diduga membahas uang pembagian titik program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kediri. Komandan Kodim juga sempat disebut dalam video ini. Menanggapi hal tersebut, Komandan Kodim 0809 Kediri membantah terlibat dan menyatakan video tersebut sebagai informasi palsu. Ia menyatakan program Koperasi Merah Putih bukan proyek komersial untuk mencari keuntungan, melainkan program strategis Presiden yang dijalankan transparan. Kini, Kodim 0809 Kediri masih menyelidiki pembuat video tersebut. Saya nyatakan video itu tidak benar. Tidak ada jual beli titik. Tidak ada jual beli titik KDKMP, siapapun itu. Sesuai dengan aturan Inpres nomor 9 tahun 2025, yaitu memerintahkan instruksi Presiden
pemerintah daerah menyiapkan lahan, Kodim membangun, anggarannya dari Agrinas. Ya. Tidak ada intervensi dari ASN maupun apapun. Berita lainnya, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Heliana divonis 4 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Heliana dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan penipuan tagihan hotel yang merugikan pihak hotel hingga 22,2 juta rupiah. Saat Majelis Hakim membacakan putusan, keluarga Heliana yang hadir di persidangan langsung mengungkapkan rasa ketidakpuasan atas vonis yang dijatuhkan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan karena Heliana terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 8 bulan penjara. Menanggapi putusan hakim, Heliana mengatakan atau menyatakan banding. Kasus ini terjadi saat Heliana masih menjabat sebagai anggota DPRD Bangka Belitung dalam kurun waktu Agustus 2023 hingga September 2025. Heliana disebut melakukan pemesanan kamar hotel, ruang meeting, paket pertemuan, konsumsi, serta sejumlah fasilitas lainnya untuk berbagai kegiatan. Namun tagihan atas penggunaan fasilitas tersebut tidak dibayarkan kepada pihak manajemen hotel. Pasca putusan, Heliana langsung dibawa ke lapas perempuan kelas 3 Pangkal Pinang. Jadi kita sudah dengar putusannya bahwa putusannya 4 bulan. Kita sudah komunikasikan juga dengan lawyer kita, dan sudah berunding keluarga juga bahwa pertama insya Allah kita akan melaksanakan banding terkait itu. Nah terkait penahanan, kita lagi menunggu proses pengajuan untuk tahanan tetap. Itu penahanan. Ya, itu ya. Kita ke informasi lainnya, sidang gugatan perdata ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Semua pihak yang terlibat hadir di persidangan sehingga sidang akan dilanjutkan ke mediasi. Proses mediasi nanti akan dipimpin oleh mediator. Pihak penggugat memilih Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Adi Sulistiono sebagai mediator. Nama mediator yang diajukan penggugat juga diterima oleh pihak tergugat. Adi Sulistiono sebelumnya juga menjadi mediator dalam gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo beberapa waktu lalu. Sidang gugatan ijazah Jokowi kembali digelar setelah seorang pengacara asal Klaten, Sigit Pratomo, mengajukan gugatan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo. Sigit percaya jika Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM, namun ia ingin agar Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik. Untuk mediator. Iya betul. Pertimbangannya seperti apa? Ya kalau beliau kan memang sebelumnya udah pernah ditunjuk ya di sidang-sidang sebelumnya, ada sidang CLS sebelumnya itu kan beliau udah pernah mengetahui duduk perkaranya. Nah jadi kami pertimbangannya menunjuk Prof. Adi ini selain sudah tahu tentu lebih mempermudah karena memang sudah tahu sebelumnya. Kami sudah menghubungi via telepon bahwa beliau berkenan untuk memediasi di dalam perkara ini, namun untuk jadwal yang ditentukan besok pada hari Selasa tanggal 2 Juni. Ya, tanggal 2 Juni dilakukan mediasi. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. های مسلح آن نسبت به گذشته آماده‌تر و قوی‌تر دست بر ماشه هستند و هر گونه تعرض و تجاوز مجدد Informasi terbaru dari perang di Timur Tengah, Saudara. Israel terus menggempur sejumlah wilayah di Lebanon Selatan di tengah gencatan senjata antara Israel dan pemerintah Lebanon. Senin waktu Lebanon, serangkaian serangan udara militer Israel jatuh di kota-kota di Lebanon Selatan.
salah satunya di Nabatiyeh. Kantor Berita Nasional Pemerintah Lebanon menyatakan serangan tersebut terjadi setelah militer Israel memerintahkan penduduk 3 desa keluar dari wilayah dekat Nabatiyeh. Kementerian Kesehatan Lebanon mengungkap lebih dari 2.800 orang tewas sejak serangan Israel 2 Maret lalu, termasuk 400 orang saat gencatan senjata. Kepala Komando Militer Gabungan Iran mengatakan angkatan bersenjata Iran lebih siap dan lebih kuat daripada sebelumnya. Pernyataan ini sebagai tanggapan atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membatalkan serangan terhadap Iran. Pernyataan yang dibacakan di televisi pemerintah, Mayor Jenderal Ali Abdullahi memperingatkan angkatan bersenjatanya lebih siap dan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka memegang kendali dan mereka akan merespons dengan cepat, tegas, kuat, dan luas terhadap setiap agresi dan serangan baru oleh musuh-musuh negeri. Pernyataan ini adalah tanggapan atas keputusan Presiden AS Donald Trump yang membatalkan serangan terhadap Iran yang direncanakannya. Sebelumnya, Trump mengunggah di media sosial pada hari Senin bahwa ia menunda serangan militer yang direncanakan terhadap Iran untuk hari Selasa atas permintaan beberapa sekutu di Timur Tengah karena negosiasi serius sedang berlangsung. آنها باید بدانند ایران اسلامی و نیروهای مسلح آن نسبت به گذشته آماده‌تر و قوی‌تر دست بر ماشه هستند و هر گونه تعرض و تجاوز مجددی از سوی دشمنان سرزمین و ملت سربلند را سریع، قاطع، پرقدرت و گسترده پاسخ خواهند داد. دشمنان آمریکایی فزود Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam serang Iran, tapi dalam beberapa jam kemudian dibatalkan. Kami hadirkan pembahasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Stasiun televisi pemerintah Iran menyiarkan tutorial langsung mengenai cara menggunakan senjata serbu AK-47 di tengah meningkatnya ketegangan militer melawan Amerika Serikat dan Israel. Video siaran berita Tasnim News memperlihatkan seorang komandan bermasker dari Korps Garda Revolusi Iran hadir di studio untuk mendemonstrasikan cara mengisi amunisi dan mengoperasikan senapan serbu AK-47 secara detail. Aksi ekstrim yang disiarkan di beberapa program televisi tersebut merupakan bagian dari kampanye mobilisasi massal untuk mempersiapkan warga sipil menghadapi potensi perang darat. Ratusan anggota suku Bakhtiari Iran berkumpul di Teheran pada hari Senin waktu setempat untuk menyatakan kesetiaan kepada pemimpin tertinggi Iran. Mereka mengenakan pakaian tradisional putih dan hitam, serta memegang senapan, meneriakkan slogan-slogan anti-AS dan anti-Israel, serta memainkan musik rakyat di jalan-jalan ibu kota Iran. Suku Bakhtiari tinggal di beberapa provinsi di barat daya dan tengah Iran. Banyak di antara mereka masih hidup secara nomaden. Usai mengancam akan menyerang Iran melalui media sosial, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana itu hanya dalam beberapa jam. Alasannya, sejumlah negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab memintanya untuk menunda serangan yang seharusnya dilancarkan hari Selasa waktu Amerika Serikat, kata Donald Trump. Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. Sebelumnya, hari Minggu waktu Amerika Serikat melalui media Truth Social, Trump mengancam menyerang Iran. Trump bilang tidak ada yang akan tersisa dari Iran jika Iran tidak bertindak cepat.
Anggota Dewan Penentu Kebijakan Iran, Mohsen Rezai, mengejek sikap Trump yang berubah-ubah tersebut. Melalui media sosial X, Mohsen menulis, Trump menetapkan tenggat waktu serangan militer dan kemudian membatalkannya sendiri. Semuanya dengan harapan palsu bahwa rakyat dan masyarakat Iran akan menyerah. Sebelumnya, Mohsen Rezai juga sempat menyatakan Teluk Oman akan jadi kuburan kapal Amerika Serikat jika kembali menyerang Iran. Sementara itu, upaya negosiasi antara AS dan Iran yang dimediasi Pakistan terus berjalan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi hari Senin di Teheran. Kementerian Luar Negeri Iran memastikan Iran pun sudah siap menghadapi skenario apapun di meja perundingan. ما در عین اینکه همه تحرکات رو رصد می‌کنیم حتما برای هر رویدادی برای هر احتمالی آماده هستیم در میز مذاکره فارغ از این تهدیدها متمرکز بر منافع ملت ایران کار خودمون رو پیش میبریم. تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. ما متقابلا در صورت کوچکترین خطایی از طرفهای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم. Sebelumnya, Kepala Komando Militer Gabungan Iran mengatakan angkatan bersenjata Iran lebih siap dan lebih kuat daripada sebelumnya. Stasiun televisi pemerintah Iran bahkan menyiarkan tutorial langsung mengenai cara menggunakan senjata serbu AK-47 di tengah meningkatnya ketegangan militer melawan Amerika Serikat dan Israel. Ini sudah kesekian kalinya Trump mengumumkan akan menyerang Iran lagi, tapi dalam beberapa jam kemudian dibatalkan karena kata Trump ada perkembangan dalam negosiasi. Nah, bagaimana rencana Trump dan bagaimana pula strategi Iran mengantisipasi serangan dari sikap AS yang menyebut Teluk Oman akan menjadi tempat serangan bagi AS? Kita akan bahas bersama peneliti Asian Middle East Center for Research and Dialogue, Pizarro Ghazali, dan Atasé Pertahanan Iran periode 2009-2012, Majen TNI Purnawirawan Budi Pramono. Selamat petang jelang malam, Mas Pizarro, juga Pak Budi. Ya, selamat petang Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Pak Budi. Ini kan sudah kesekian kalinya terakhir kita ketemu di studio berbicara soal Trump mau menyerang tapi batal. Dengan kesekian kalinya ini, apa yang Pak Budi baca dengan sikap Trump? Sebenarnya ingin menyerang Iran atau ini hanya sekadar untuk mengancam Iran untuk segera membebaskan Hormuz atau menguasai Hormuz bagi Amerika Serikat? Pak Budi, mohon maaf masih di mute. Sudah, Mbak? Ya, sudah terdengar. Silakan Pak Budi. Ya, kalau menurut saya justru yang kedua itu, Mbak, jawabannya. Maksudnya adalah, jadi ini memang ultimatum yang koersif, ultimatum yang teramat sangat memaksa. Tapi kalau misalnya ups and down, habis mau diserang, kemudian di cancel, dan lain sebagainya, itu kan memang stereotipnya Trump. Jadi sekali lagi, Mbak, ini memang membangun tekanan waktu kalau menurut saya. Agar apa? Agar Iran menerima kerangka kesepakatan. Kenapa? Karena sebelum Amerika Serikat ini kembali memakai opsi militer yang lebih keras, maka ultimatumnya Trump, terima proposal saya atau menerima serangan saya. Nah, ini memang suatu retorika yang sangat emosional. Dan selalu saya sampaikan bahwa ini adalah coercive military diplomacy. Tapi ini memang lagi-lagi adalah Trump yang selalu memaksakan kehendaknya, paket besar itu yang masih belum tercapai. Jadi kalau menurut saya, Mbak, ini Amerika Serikat sedang merencanakan beberapa strategi. Kalau menurut saya, strateginya yang pertama, katakanlah tetap tekanan maritim terhadap akses Iran ini tetap. Jadi maritime coercive diplomasi, tekanan keras, maksimum tekanan ini tetap. Nah, strategi yang kedua, kalau menurut saya, dia ini sedang menyiapkan serangan yang presisi, Mbak, terhadap fasilitas baik itu nuklir yang cita-cita dia kan tentunya. Kemudian fasilitas rudalnya dia, drone-nya dia, termasuk chain of command, rantai komandanya
IRGC kan, ini kan memang tujuan utama dia untuk melumpuhkan SEPA ini, Pasdaran Orgada Revolusi ini. Dan strategi yang ketiga kalau dia lakukan, maka dia akan mempertahankan. Jadi benar-benar pertahanan pangkalan kan, dia punya teman-teman sekutu di Teluk nih, Mas. Nah, ini jangan sampai pertahanan pangkalan ini terserang lagi seperti yang sudah dilakukan oleh Iran sebelumnya. Nah, ini strateginya dia. Nah, yang paling terakhir dan paling akan dilakukan oleh Amerika ini ya information warfare, perang informasi, kemudian sekaligus ini membuat dia kan selalu mensasar elit-elit yang ada di Iran. Nah, makanya bagaimana caranya elit Iran ini percaya bahwa hei Iran, menunda kesepakatan itu sebetulnya akan membawa kehancuran lebih besar. Jadi inilah Mbak yang dilakukan oleh Amerika, yang kata Sun Tzu ya supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Pengennya dia meskipun sadar Amerika bahwa dua-duanya ini memang menghindari perang besar, menghindari terbuka, tapi Amerika lebih ke arah gimana caranya kalau nggak usah perang tapi kamu sudah tunduk sama saya, kan kira-kira seperti itu Mbak. Ya, termasuk Trump juga bilang tadi gimana caranya biar nggak perang, tapi Mas Pizarro, Trump juga bilang bahwa dia mengeklaim bahwa Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab lah yang meminta membatalkan serangan. Kita bisa membaca klaim ini sebagai suatu kebenaran atau ya sebenarnya nggak gitu-gitu amat juga. Ya memang keinginan Amerika Serikat untuk menunda perang seperti yang kita bahas tadi. Iya, menurut Mbak Friska, menurut saya itu dusta dari Trump ya. Menurut saya tidak ada tekanan ataupun permintaan dari Saudi, dari Uni Emirat Arab dan Qatar untuk tidak menyerang Iran. Toh dulu ketika Amerika Serikat melakukan serangan 28 Februari, jangan lupa Mbak Friska, itu beberapa pekan sebelumnya itu Qatar, Saudi, Uni Emirat Arab itu juga udah minta jangan serang Iran deh, nanti kita yang kena, nanti kita yang ketembak. Kejadian ya kan? Toh akhirnya diserang juga tuh sama Donald Trump ke melakukan serangan kepada Iran dan kemudian akhirnya terjadi eskalasi besar. Jadi menurut saya itu dusta. Fakta yang sebenarnya terjadi ialah Pentagon itu meminta Amerika Serikat untuk tidak melakukan serangan besar-besaran kepada Iran karena Iran ternyata sudah berhasil membaca bagaimana pola operasi serangan udara yang akan dilakukan Amerika Serikat kepada Iran, seperti itu. Pentagon kemudian menyarankan kepada Donald Trump untuk menunda dulu karena ternyata sekarang Iran itu sudah bisa efektif melacak ya operasi udara yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat atas bantuan dari Rusia. Jadi Rusia itu memberikan banyak sekali input ya radar, input data intelijen atau artificial intelligence untuk kemudian bisa secara presisi, tadi Pak Budi juga sudah mengatakan bahwa untuk melakukan serangan kepada Amerika Serikat. Jangan lupa Mbak Friska, beberapa waktu lalu kapal-kapal pesawat tempur Amerika Serikat itu bisa ditembak jatuh oleh Iran gitu. Dan sekarang Iran setelah 1 bulan peperangan ini dia berhasil kembali pulih. Bahkan sekarang Iran itu udah kembali memulai membuka roket-roketnya, membuka fasilitas rudal-rudalnya untuk kemudian mengantisipasi akan terjadinya serangan. Dan ini yang kemudian akhirnya membuat Pentagon berpikir ulang, jangan dilakukan serangan sekarang karena Iran bisa akan membalas gitu. Tetapi kan kalau kemudian dibungkus mereka menunda karena ada masukan dari Pentagon, ini kan bentuk kekalahan bagi Donald Trump. Maka Donald Trump kemudian mengkreasi bahwa seolah-olah ini ada tekanan dari negara Teluk, seolah-olah tekanan dari Saudi dan Qatar dan sebagainya. Saudi, Qatar udah dari lama kok minta agar Amerika Serikat tidak melakukan serangan dari Iran, tetap dilakukan sama mereka gitu. Jadi menurut saya itu dusta dari Donald Trump dengan seolah-olah negara Teluk mempreser dia, padahal sebenarnya Amerika Serikat belum siap sebenarnya untuk melakukan peperangan tempur besar-besaran karena sekarang kekuatan Iran itu semakin kuat, semakin besar, dan bahkan kita lihat tadi ya ada simulasi ngokak senjata. Sekarang 30 juta warga Iran, Mbak Friska, itu daftar jadi milisi gitu, jadi petempur ya kan. Dan karena apa? Karena ada informasi Donald Trump bukan tidak mungkin akan melakukan operasi darat. Dan ketika tidak operasi darat, kalau kita lihat ya, ini pasukan-pasukan sipilnya Iran itu siap itu untuk melakukan pertempuran, atau bahasa itu mereka siap mati syahid lah jika bertempur dengan Amerika Serikat dulu. Jadi itu yang sekarang yang terjadi. Amerika Serikat perlu menunda dulu, dia kemudian mengatur ulang bagaimana kemudian skenario-nya untuk melakukan serangan pada Iran, karena sebenarnya serangan itu udah memang pengen dilakukan. Buktinya Mbak Friska, sekarang 40-60 pesawat tempur Amerika Serikat itu sekarang udah nongkrong di Tel Aviv, yang sekarang menjadi pangkalan terbaru militer Amerika Serikat untuk melakukan serangan kepada Iran. Ini bahkan lebih besar loh dari bulan-bulan sebelumnya. Dulu ketika serangan 28 Februari itu hanya belasan kapal yang kemudian bergeser ke Tel Aviv, tapi sekarang 40-60 gitu. Jadi Amerika Serikat itu dalam kondisi on fire untuk melakukan serangan, tetapi tiba-tiba kemudian tadi ada komunikasi dari Pentagon, jangan diserang dulu karena Iran ternyata sudah mengetahui kuncian kita. Saya kira itu sebenarnya motif kenapa kemudian Trump menunda serangan kepada Iran.
Membaca soal peta kekuatan ini menarik juga, saya ke Pak Budi. Apakah posisi AS saat ini dengan kekuatan sebenarnya yang on fire, kita tahulah kemampuan perangnya Amerika Serikat seperti apa. Tapi apakah rentan jikalau medannya adalah Iran, Pak Budi? Ya, rentan, Mbak. Kenapa? Karena conventionally memang Amerika sangat siap, dan lagi-lagi Iran tidak akan membalas conventional warfare-nya Amerika Serikat. Tapi kalau berbicara masalah rentan dan tidak rentan, sangat rentan dong, Mbak. Kenapa? Karena kapal induk ini kan ukurannya katakanlah meskipun Gerald Ford ini sudah ditarik karena memang timingnya, tapi lagi-lagi bahwa sekarang mandala yudanya untuk perang laut ini kan teramat sangat sempit. Lalu Hormuz ini kan ruangan sempit, kemudian padat, dekat dengan pesisir Iran. Nah, sedangkan kapal besar Iran ini memang unggul, ya, tapi unggulnya kan di laut terbuka. Ya, kalau di choke point seperti di mana Hormuz, nah ini dia mau tidak mau harus face to face, harus benar-benar menghadapi bagaimana rudal pesisirnya Iran, bagaimana drone-drone murahnya Iran, bagaimana kapal cepat air ZC-nya Iran, kemudian ranjau-ranjaunya Iran juga. Dan ini kan apabila miscalculation terhadap kapal sipil, lagi-lagi selalu saya sampaikan bahwa perang besar itu politisasi dari perang-perang kecil apabila ini salah gitu. Nah, kemudian yang paling penting yang perlu dicatat dalam hal ini selalu saya sampaikan bagaimana itu yang namanya jus ad bellum dan jus in bello-nya, dalam artian apa alasannya Amerika melaksanakan perang ini harus hati-hati secara hukum internasional, dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dia kan mau nggak mau harus memperhatikan beberapa kriteria, sampai sejauh mana proportionality-nya, dia penyerangannya proporsional apa enggak, berlebihan apa enggak, pembedaannya, distinctionnya seperti apa, pembatasannya dia memakai senjata-senjata apa saja. Nah, kalau AS ini melakukan blokade melampaui dasar hukum pertahanan, mau tidak mau dia akan berlawanan dengan mandat internasional, dan Iran, dari pihak Iran mau nggak mau narasi legal diplomatiknya ini akan dibalikkan dengan opini global gitu. Ini mau sebagai senjatanya Iran. Jadi sekali lagi penarikan kapal induk yang memang ada di situ itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa ini memang tekanan AS agak dikurangi, tetapi bukan berarti menghapus superioritasnya Amerika Serikat. Nah, kenapa? Ini adalah memang mau tidak mau Amerika harus menghadapi serangan asimetris, ranjau. Kemudian kalau terjadi salah identifikasi serta eskalasi yang tidak pada tempatnya, akan terjadi insiden kecil. Nah, jadilah Mbak start menjadi perang besar yang tidak diharapkan oleh keduanya tentunya. Itu menurut saya, Mbak. Dan sampai sekarang itu kan yang masih jadi bottleneck adalah Hormuz. Tapi bicara Hormuz jadi complicated. Kenapa? Karena Iran juga menganggap tidak apple to apple apa yang diinginkan Amerika Serikat terkait dengan uranium. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan Hormuz ini apa sih yang bisa dilakukan di tengah negosiasi, tapi juga ada ancaman serangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Sesaat lagi kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait jalur pelayaran strategis tersebut. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran memperkenalkan lembaga baru bernama Persian Gulf Strait Affairs Authority atau PGSA atau Otoritas Urusan Selat Teluk Persia. Pembentukan badan itu dipandang sebagai langkah Teheran untuk memperkuat kontrol dan pengawasan terhadap jalur pelayaran strategis tersebut. Iran dengan Oman sedang merancang mekanisme baru yang mengatur transit melalui Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, mengatakan kedua negara terus melakukan pembahasan intensif demi memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz tetap aman dan lancar. Menurut Baghei, langkah itu sesuai dengan hukum internasional dan aturan dalam negeri Iran untuk melindungi kedaulatan serta keamanan nasional negara tersebut. اینکه همه تحرکات رو رصد می‌کنیم
حتما برای هر رویدادی، برای هر احتمالی آماده هستیم در میز مذاکره فارغ از این تهدیدها متمرکز بر منافع ملت ایران کار خودمون رو پیش میبریم. تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. Ini sudah kesekian kalinya Trump mengumumkan akan menyerang Iran lagi, tapi dalam beberapa jam kemudian dibatalkan karena kata Trump ada perkembangan negosiasi. Lalu masih membahas ini bersama dengan peneliti Asian Middle East Center for Research and Dialogue, Pizarro Ghazali, dan atas pertahanan Iran periode 2009-2012, Majen TNI Purnawirawan Budi Pramono. Mas Pizarro, kita menyambung yang tadi ya sebelum jeda. Selat Hormuz ini kan masih jadi bottleneck dengan perundingannya Iran dengan Amerika Serikat. Tapi apa ya sebenarnya yang bisa dilakukan untuk memecah kebuntuan ini? Tadi Iran sudah menyiapkan badan untuk mengelola Selat Hormuz. Tapi di sisi lain Iran juga menganggap tidak apple to apple apa yang ditawarkan Trump terkait dengan Selat Hormuz ini. Iya, menurut saya ini memang terjadi kebuntuan ya di dalam negosiasi mengenai Selat Hormuz ya, karena kalau kita lihat pihak dari Amerika Serikat sendiri itu enggan ya untuk mengikuti kemauan dari Iran ya. Kalau begini terus, kalau saya lihat ya sampai sekarang, maka jalan untuk negosiasi menjadi buntu. Sebenarnya salah satu cara ya Friska yang bisa membujuk Iran untuk membuka Selat Hormuz ya, pertama ialah dia meminta agar aset-aset yang selama ini ditahan oleh Amerika Serikat yang jumlahnya ratusan miliar US dollar itu bisa dicairkan. Saya kira itu salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memujuk Teheran untuk menjadikan wilayah Selat Hormuz menjadi new normal kembali seperti itu ya. Kemudian juga ini masalah kan gini, sekarang Iran itu kenapa dia menerapkan sekarang concession fee untuk Selat Hormuz? Dia memang berpikir rasional karena pasca serangan dari Amerika Serikat kepada wilayah Iran, kalau kita lihat ya banyak fasilitas pelabuhan dari Iran itu hancur, fasilitas militer dia hancur, fasilitas energi dia hancur. Sedangkan dunia internasional kan tidak mungkin kemudian menaling ini semua. Dan sedangkan Amerika Serikat sendiri kan sekarang misalkan dituntut untuk memberi ganti rugi, dia juga nggak mau. Karena kalau dia ganti rugi atas apa yang dia sudah lakukan, itu sama saja Amerika Serikat mengakui bahwa dia telah melakukan tindakan yang salah dan kejahatan terhadap Iran seperti itu. Tetapi dua hal ini menurut saya itu bisa dipakai oleh Amerika Serikat untuk kemudian membujuk Iran untuk membuka Selat Hormuz. Iran sendiri sebenarnya kan tidak menutup total Selat Hormuz gitu. Menariknya misalkan ya, beberapa waktu lalu itu kapal-kapal Cina misalkan, kapal-kapal Jepang, kapal-kapal Pakistan dan lain sebagainya itu diizinkan sama Iran gitu. Karena apa? Dia mengikuti kesepakatan yang sudah dilakukan tadi otoritas di Teluk Persia tersebut gitu ya. Nah, inilah kemudian sekarang tinggal sekarang bolanya ada di tangan Trump. Apakah dia mau membuka naval blockade misalkan? Kemudian dia juga memberikan tadi ya mencairkan aset-aset yang ditahan oleh Iran untuk kemudian itu menjadi salah satu cara membawa Iran ke meja perundingan. Karena menurut saya itu agak susah sekarang melobi Iran, Mbak Friska. Karena dia sudah kadung tidak percaya. Kalaupun ada implementasi kesepakatan selama ini kan juga dikhianati oleh Amerika Serikat, itu susah gitu. Iran mau ke meja perundingan aja itu kan udah bagus sebenarnya. Karena kan mereka tadinya kan maunya hanya kemudian menyelesaikan ini di medan pertempuran karena selama ini negosiasi itu selalu dikhianati oleh mereka. Dan jangan lupa juga sekarang kan Mostabak Khomeini itu sudah sembuh ya. Dia sekarang berarti puncak kontrol RGC itu sekarang memegang kendali penuh di wilayah Iran. Dan RGC agak sangat sulit untuk dinegosiasi di diplomasi kecuali dia mendapatkan concession, mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukan dari Amerika Serikat. Problematikanya Amerika Serikat juga nggak punya banyak pilihan sekarang untuk menggandeng negara-negara kawasan untuk membujuk Iran. Saudi tidak mau, Qatar tidak mau, bahkan Cina pun nggak 100% kan setuju dengan konsepnya Trump untuk kemudian memaksa Iran untuk membuka Selat Hormuz. Saya kira itu yang menjadi rumit kenapa akhirnya perundingan ini sangat sulit diwujudkan di antara kedua belah pihak. Ya, inilah kenapa masih rumit sekali dan tampaknya masih jauh panggang dari api ke kesepakatan negosiasi. Artinya kan yang diantisipasi adalah jika serangan pecah lagi meskipun kita sama-sama tidak mengharapkan. Pak Budi, tapi gambarannya the worst case-nya bagaimana jika situasi militer dan ekonomi kawasan Teluk Arab ini kalau perang kembali pecah gitu? Apakah akan lebih parah dari serangan sebelum gencatan senjata atau bahkan di akhir Februari lalu, Pak Budi? Iya Mbak, ini kalau terminologi militer ini bukan parah lagi, ini the big calamity. Jadi kehancuran yang sangat total tentunya. Kenapa? Karena memang tidak menemui titik temu. Iran di satu sisi menuntut agar ya akhirilah permusuhan ini.
Nah, kemudian Iran juga kan mau nggak mau seperti yang disampaikan oleh Mas Bijaro tadi ya, kompensasi kerusakan perang dia kan mau nggak mau harus diganti, dan juga sudahlah jangan pencabutan jangan blokade terus ya, sampai mulai dari Project Freedom, kemudian Project Freedom Plus, kemudian yang saya dengar ada Sledgehammer dan lain sebagainya. Ini kan harus dicabut lah blokade laut ini, dan harus dijamin bahwa tidak ada penyerangan lagi, tidak diserang lagi, dan harus diyakinkan bahwa sudah pulih bagaimana ekspor minyak. Nah, Amerika sendiri berpikirnya gimana? Amerika selalu paket besar, Mbak, menekan isu nuklir, ya kan? Hormuz mau tidak mau harus menjadi navigasi internasional, harus lancar. Sedangkan ini ya memang ini kedaulatan Iran gitu. Tapi kalau misalnya navigasi internasional mau tidak mau kan UNCLOS 82 yang ada di pasal 46 sampai 44 ini kan ya ada kebebasan untuk navigasi internasional. Jadi menurut saya ini ya negosiasi, tapi ya kata kalau switch ya ini adalah battlefield by other means. Nah, mau nggak mau kan dalam hal ini kan pakai proposal untuk membeli waktu, Mbak. Jadi membeli waktu sekaligus bagaimana memecah koalisi lawan koalisi ini dipecah, dan mau nggak mau ya harus mengurangi tekanan ekonomi. Nah, ancaman AS yang memaksa ini ya ini dalam posisi lemah. Ya, Pakistan juga kurang berhasil, kemudian komunikasi secara langsung juga biayanya tinggi, kemudian secara hukum internasional yang tadi saya sampaikan, jangan sampai negosiasi ini nggak ada lagi. Kalau negosiasi ini udah nggak ada lagi, bagaimana ceasefire, bagaimana monitoring sanksi yang terbatas, mekanisme inspeksi nantinya gimana, kemudian jalan laut yang untuk internasional gimana, mau nggak mau kan ini semua jadi rusak semua. Ya, kalau rusak semua ya tentunya krisis koersif ya di ambang perang ini akan berulang. Dan mau nggak mau ya ultimatum yang ujung-ujungnya ya akan terjadi perang total, perang besar, meskipun ada beberapa sisi mengatakan jauh api dari panggang. Coba tadi yang Mbak keluarkan dengan info-info tadi kan tetap aja ini dengan sembuhnya tadi yang disampaikan Mas Bijaro, Rahbar nggak mau kan ya, one God, one leader, one nation, one path, satu Tuhan, satu pimpinan, dan satu nasionalisme, satu bangsa, dan satu garis perjuangan yang sama semua. Nah, ini kalau digabungkan atau dikontradikkan dengan kepentingan Trump ya tidak akan pernah ketemu gitu, Mbak, kalau menurut saya. Betul, tidak akan ada titik temu, dan ini yang jadi ganjalan sejak awal perang ini pecah. Mas Pizarro, jadi bagaimana kita masih mendudukan relevansi negosiasi di tengah saling ancam kedua pihak? Jikapun iya, apa yang bisa dilakukan dan siapa yang bisa menengahi itu di tengah tidak adanya trust dari atau kepercayaan dari Amerika Serikat maupun Iran? Ya, problematikanya Friska, di tengah pemerintahan Donald Trump, ini sebenarnya Donald Trump itu tidak berdaulat. Jadi ada secret societies, ada kelompok kecil yang bermain sekarang di pemerintahan Amerika Serikat yang itu terkonek dengan Zionisme, dengan Israel, dengan Netanyahu. Yang ideologi mereka itu kelanjutan perang. Netanyahu sendiri pun udah bilang, kami siap untuk melanjutkan perang, kami siap untuk melakukan serangan kepada Iran, tinggal butuh green light dari Donald Trump. Ini yang kemudian menjadi sulit, ya, karena kalau kita lihat ya, di internal pemerintahan Amerika Serikat tadi ada tim kecil yang memang punya ideologi untuk melanjutkan perang. Kemudian ini juga akan sangat susah kalau kemudian tadi ideologi Zionisme dan Israel ini sekarang sangat mendominan di Amerika Serikat, itu untuk berhadapan dengan Iran. Kalau kita lihat sekarang aja di Lebanon itu saling tembak antara Hizbullah dan Israel udah sangat sengit banget sekarang itu, walaupun ada kesepakatan gencatan senjata gitu. Maka menurut saya menjadi sangat sulit, walaupun memang tetap masih ada harapan, karena kan kalau kita lihat masing-masing pihak itu masih membuka ruang diplomasi. Sekarang misalkan Galibaf itu ketemu Cina, kemudian Iran itu juga berkomunikasi dengan Pakistan, tapi memang ada, tapi kita harus juga rasional, itu sangat tipis, Friska. Peluangnya itu sangat tipis gitu. Kemungkinan skenario ke depan ialah terjadinya peperangan mungkin skala terbatas atau konfliknya tinggi tapi konfliknya jangka pendek tapi intensitasnya tinggi. Misalkan Amerika Serikat menyerang fasilitas Iran, dibombardir, Iran kemudian melakukan serangan, begitu terus sehingga kemudian masing-masing pihak sudah lelah,
merasa perang itu mahal dan kemudian akhirnya bisa saja kemudian menjadi gencatan senjata formal, tetapi eskalasi di lapangan masih terjadi peperangan walaupun skalanya menjadi kecil seperti itu. Karena kan tadi ya problematikanya Donald Trump itu waktu tidak berpihak sama dia mau ada pemilu selak, mau ada pemilu midterm election yang kemudian dia harus berpikir pada batas mana dia akhirnya akan berhenti. Tetapi tadi ya kemungkinan dia akan melakukan serangan kepada Iran, kemudian mengklaim victory dan kemudian dia akhirnya menyudahi. Hingga kemudian setelah midterm election bukan tidak mungkin perang akan pecah lagi antara Amerika Serikat dengan Iran. Jadi cuma jeda sementara aja itu yang terjadi. Tapi ini yang tidak kita harapkan meskipun ada kemungkinan terburuk di depan mata, yang masih ada sedikit secerca harapan semoga negosiasi ini setidaknya ada peluang untuk mengakhiri chaos di Timur Tengah ini. Terima kasih atas waktu dan analisisnya peneliti Asia Middle East Center for Research and Dialogue, Mas Pizarro Ghazali, juga atas pertahanan Iran periode 2009-2012, Majen TNI Purnawirawan Budi Pramono. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Mas Pizarro. Terima kasih Mbak Friska. Terima kasih Mbak, terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Di tengah kondisi rupiah yang melemah, Presiden Prabowo Subianto masih meyakini bahwa kondisi ketahanan ekonomi Indonesia saat ini masih terjaga dengan baik, bahkan relatif stabil, terutama pada sektor pangan dan energi. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titik ini pusing ini. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Pasca melemahnya rupiah, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri dan Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, ke Istana Negara pada Senin sore. Dalam rapat ini, sejumlah isu mengenai kondisi perekonomian Indonesia menjadi bahasan utama. Meskipun rupiah melemah, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Ia juga bilang bahwa Presiden paham betul soal kondisi rupiah saat ini. Itu kan bicara di pedesaan, itu kontennya di situ untuk orang sana. Bukan berarti Pak Presiden nggak ngerti rupiah, dia kan jago, beneran. Jadi konteksnya seperti itu. Saya ini akan ada APBN kita, laporan APBN kita sampai April. Itu hasilnya bagus, pasti di luar perkiraan para pengamat itu. Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, jadi Anda nggak usah khawatir. Sebelumnya, Prabowo menyampaikan melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak akan berdampak pada masyarakat di desa. Presiden yakin kondisi ketahanan ekonomi Indonesia saat ini masih terjaga dengan baik, bahkan relatif stabil, terutama pada sektor pangan dan energi. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titik ini pusing ini. Mana lagi nih yang menteri tapi pengusaha? Coba aku cek ini mana ini. Pernyataan Prabowo direspons Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan yang juga anggota Komisi 2 DPR RI Komarudin Watubun. Ia menyebut pernyataan Presiden terkait warga desa tak memakai dolar dinilai tidak tepat. Karena dengan melemahnya rupiah memiliki dampak yang cukup luas, khususnya bagi jual beli bahan pangan dan aktivitas impor-ekspor. Nilai rupiah anjlok seperti ini akan berpengaruh kepada harga barang akan naik karena barang impor termasuk BBM, pupuk, elektronik,
gandum itu kan pasti harga akan naik kan. Jadi ya kalau presiden ngomong dalam konteks penggunaan alat tukar ya rupiah di desa ya, tapi jangan lupa loh, sekarang desa-desa itu banyak juga melakukan transaksi ekspor impor yang tetap juga berpengaruh itu. Jadi saya pikir ya bukan kurang tepat, tidak tepat karena itu sangat berpengaruh kepada sektor-sektor lain. Sementara, pernyataan berbeda disampaikan Ketua Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar, Muhammad Misbakun, yang menyebut pernyataan Presiden adalah upaya untuk menenangkan masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu adalah upaya untuk menenangkan masyarakat. Jangan jangan dibaca terlalu eksplisit. Upaya Bapak Presiden adalah menenangkan masyarakat bahwa dolar yang begitu tinggi, masyarakat diminta tenang. Karena apa? Fundamental ekonomi kita kuat. Tadi Pak Peri, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan, fundamental ekonomi kita kuat. Jangan membandingkan nilai tukar yang ada saat ini dengan nilai tukar pada saat kita menjelang krisis tahun 98. Karena komposisi struktur ekonomi kita saat ini itu berbeda sekali dengan komposisi dan struktur ekonomi Indonesia menjelang tahun 98. Tapi apakah dan upaya Bapak Presiden itu adalah untuk menjaga ketenangan masyarakat. Tentunya tersirat juga dari pesan itu adalah meminta kepada Bank Indonesia jangan sampai rupiah terus melemah. Karena apa? Yang dimaksud oleh Bapak Presiden itu tidak ingin membenturkan juga masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Yang ingin dijaga oleh Bapak Presiden itu adalah jangan sampai masyarakat terjadi kepanikan. Direktur Ekonomi Digital Selyos Nailul Huda pun menilai apa yang disampaikan Presiden Prabowo justru semakin membuat masyarakat bertanya-tanya. Pernyataan itu dinilai tidak memiliki unsur empati terhadap masyarakat yang ada di pedesaan. Ia menambahkan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak yang kompleks, terlebih bagi petani yang membutuhkan pupuk. Karena tidak semua asupan pupuk dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan petani di Indonesia. Rakyat desa ini juga mengalami dampak negatif secara langsung. Saya mengutip aja data dari BPS saja Mbak ya, bahwa untuk tadi misalkan Pak Prabowo lagi panen jagung misalkan, data dari BPS menyebutkan bahwa struktur input ya untuk komoditas jagung 20-25% itu disumbang dari impor. Nah, impor ini kan transaksinya pakai dolar, ya kan? Nah, ketika dolar ini menguat terhadap rupiah, maka harga yang harus diimpor itu akan tambah tinggi. Seperti misalkan kalau kita lihat pupuknya dan sebagainya itu diimpor. Nah, ada yang kita dari dalam negeri, tapi itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dari dalam negeri kita. Makanya itu butuh impor. Nah, inilah yang memang publik melihat ini tidak hanya tidak tepat, tapi ini juga mengurangi rasa empati dan rasa ya bisa kita bilang dari sisi masyarakat desa itu sendiri sebenarnya Mbak. Atau beberapa warung itu untuk harga minyak saja, minyak gorengnya itu sudah meningkat. Karena apa? Kemasan dari plastiknya itu juga sudah meningkat di harganya. Makanya ini yang saya sampaikan bahwa inilah yang kan rakyat di desa kan juga konsumsi minyak goreng gitu kan. Nah makanya inilah yang saya sampaikan bahwa di sini ketidaktepatan itu ya walaupun dikaitkan dengan konteks berbicara dengan rakyat desa dan sebagainya, tapi yang jelas adalah pernyataan ini membuat masyarakat ini bertanya bahwa ini ada nggak sih sense of crisis-nya dari Presiden ketika bicara terhadap publik. Nah ini kan forum publik sebenarnya. Makanya ini yang saya sampaikan yang rakyat harapkan sebenarnya adalah bagaimana pemerintah itu menghadapi hal ini, bukan justru menenangkan dengan kalimat-kalimat klise sebenarnya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh angka 17.666 rupiah pada Senin 18 Mei 2026.
Sebelumnya, nilai tukar rupiah pada 13 Mei 2026 mencapai Rp17.496 dan 12 Mei Rp17.514. Pemerintah sendiri telah memiliki strategi agresif guna meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kementerian Keuangan kini telah rutin masuk ke pasar obligasi dengan menggelontorkan dana 2 triliun rupiah per harinya. Langkah manajemen kas ini diambil untuk memancing sentimen positif dan menahan agar investor asing tidak menarik modalnya keluar dari Indonesia. Yes. Kita udah masuk ke bond market bertahap. Yes. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih depan minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk ke setiap hari bond market. Kayak masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak? Ya, makasih ya. Setiap hari. Pengen tahu aja. Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Dananya dari mana aja berarti Pak? Pos anggaran apa? Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuma diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya kalau stabil kan, kalau yieldnya tuh kita targetkan bisa turun. Kalau tidak turun kan berarti harga bondnya naik. Jadi ada potensi capital gain. Jadi harusnya pasar bond kita menarik. Lihat seberapa jauh kita bentukkan masuk ke sana. Kan saya punya 420 triliun cash yang soal itu saya bisa putar di sana. Bisa juga saya putar uang cash saya. Jadi cukup bisa bersinambungan kita lakukan. Mekanismenya tadi Pak belum dijawab, buyback atau seperti apa? Nanti itu strategi kita sendiri. Ya. Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas pasar, kritik terhadap Bank Indonesia muncul dari DPR RI. DPR mencecar Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio soal pelemahan rupiah dalam rapat kerja di gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Senin siang. Bahkan anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional Primus Yustisio minta Peri mundur dari Gubernur Bank Indonesia. Yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia itu anomali. Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar. Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Menanggapi desakan kepada dirinya untuk mundur, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio meyakini nilai tukar rupiah akan stabil. Hal itu disampaikannya usai rapat terbatas membahas nilai tukar rupiah di Istana Kepresidenan pada Senin sore. Saya Pak Peri. Tadi ada pembahasan. Pak, boleh Pak. Terima kasih. Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak? Yakin stabil. Apa yang bikin yakin stabil Pak? Kapan Pak bisa stabil? Pak. Pemerintah menjamin kinerja fiskal dalam negeri masih tangguh untuk menahan sentimen negatif global. Masyarakat diimbau tetap tenang karena stabilitas pasar obligasi nasional mulai menunjukkan tren positif pada pertengahan pekan ini. Meskipun begitu, pernyataan Presiden Prabowo menanggapi pelemahan rupiah disinggung sejumlah pakar ekonomi bisa menjadi bumerang atas kelanjutan anjloknya rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, berikutnya ada yang berbeda dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pemerintah menunjuk salah satu tokoh Tionghoa sebagai Amirul Hajj atau pimpinan delegasi haji. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Informasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Saudara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak telah tiba di Mekah, Arab Saudi. Wamenhaj melaksanakan umroh wajib di Masjidil Haram bersama sejumlah wakil menteri lainnya. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dhanil Anzar Simanjuntak tiba di kawasan Masjidil Haram bersama Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermanto dan Wakil Menteri Perhubungan Suntana. Wamenhaj bersama rombongan kemudian melaksanakan ibadah umroh wajib. Ibadah umroh diawali dengan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah tawaf dan sholat sunnah 2 rakaat, Dhanil berdoa dengan khusyuk di depan Ka'bah. Rangkaian ibadah selanjutnya, Wamenhaj bersama rombongan melakukan sa'i. Dhanil juga sempat menyapa jemaah haji Indonesia dan memberi imbauan agar terus menjaga kesehatan menjelang puncak haji. Rangkaian ibadah umrah wajib diakhiri dengan tahalul atau mencukur rambut. Wakil Menteri Perhubungan Suntana mencukur rambut Wamenhaj sebagai akhir dari ibadah umrah yang menjadi salah satu syarat wajib haji. Pak Wamen izin dari Kompas TV. Tadi saya lihat kok waktu tawaf itu doanya kayaknya khusyuk banget. Apa sih doa yang dipanjatkan Pak Wamen? Yang penting kan sekarang semua upaya kita lakukan ya, terutama untuk kesuksesan haji. Pak Menteri, saya, Presiden Prabowo, semua yang ada di Kementerian Haji termasuk teman-teman petugas MCH sudah melakukan hal-hal yang maksimal supaya haji 2026 sukses. Tentu kekuatan doa itu juga kunci. Oleh sebab itulah maka saya juga meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya misi haji kita 2026 bisa lancar, nyaman, aman, sukses, mabrur semuanya dan memberikan transformasi dan perubahan untuk Indonesia. Semoga apa yang didoakan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Saudara, ada yang berbeda dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pemerintah menunjuk salah satu tokoh Tionghoa sebagai Amirul Hajj atau pimpinan delegasi haji. Pengusaha Yusuf Hamka yang akrab disapa Babah Alun resmi bergabung dalam tim Amirul Hajj Indonesia pada musim haji 2026. Dalam tugas kenegaraan ini, Babah Alun turut serta dalam misi diplomasi dan pengawasan layanan jemaah bersama pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Babah Alun mengapresiasi pemerintah yang memberi kesempatan etnis Tionghoa Muslim sebagai Amirul Hajj. Babah Alun meyakini Indonesia bisa lebih maju dan sejahtera jika semua pihak diberi kesempatan yang sama dalam membantu membangun negara. Ini baru pertama kali di zaman pemerintahan Pak Prabowo, teman-teman Tionghoa diberi kesempatan jadi Amirul Hajj. Jadi keberagaman ke depan makin cerah dan Indonesia makin menjanjikan. Amin. Jadi kita yakin sama Pak Prabowo, tidak ada perbedaan lagi, tidak ada diskriminasi. Saudara, sekitar sepekan jelang puncak haji, petugas terus mengecek kesiapan fasilitas tenda untuk jemaah haji yang akan melakukan wukuf di Padang Arafah. Pengamanan di sekitar Padang Arafah pun diperketat. Petugas terus mematangkan persiapan puncak haji, yakni wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, dan Mina, hingga lempar jumroh di Jamarat. Sehingga persiapan saat ini segalanya sudah dilakukan. Sejumlah fasilitas seperti pendingin udara di tenda, kipas angin di luar ruang, hingga toilet untuk jemaah haji berkebutuhan khusus juga sudah diadakan. Saat ini pengamanan di wilayah Arafah diperketat. Kendaraan yang melintas harus memiliki izin atau tasreh. Petugas juga melakukan simulasi untuk pengecekan daerah kerja atau misi haji.
Oleh karena itu kita akan lihat nanti dalam survei ini melalui jalan kaki, karena posisi daerah kerja kita atau misi haji kita di Arafah ini nanti berada di Maktab 87 yang jalannya 908. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Setelah jeda kami sampaikan informasi lainnya. Militer Israel mencegat kapal-kapal yang merupakan bagian dari aksi menembus blokade Gaza melalui misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla atau GSF. 5 warga Indonesia ditangkap. Kami punya pembahasannya setelah jeda. Saudara, militer Israel mencegat kapal-kapal yang merupakan bagian dari aksi menembus blokade Gaza melalui misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla atau GSF. Siaran langsung organisasi pada hari Senin menunjukkan para aktivis di atas kapal mengangkat tangan saat sebuah kapal yang membawa pasukan Israel mendekat. Pasukan Israel yang mengenakan perlengkapan taktis naik ke kapal dan siaran langsung tiba-tiba berakhir. Banyak kapal saat ini berada di lepas pantai Siprus. Lebih dari 50 kapal berangkat dari pelabuhan di Marmaris, Turki, pekan lalu dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang bertujuan ke pantai Gaza. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyaksikan operasi dari markas militer di Tel Aviv dan memuji para tentaranya. טוב, תעבירו בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב. באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם. תודה רבה, אדוני. אנחנו פה בצורה מרשימה, מחזקים את חוקת השליחות, לעשות השליחות הבאה אתה יודע, המים נראים נהדר. פשוט נהדר. הייתי רוצה להיות איתכם. תמסור לכולם, תודה רבה לכם. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Angga Prasadewa. Jika Anda menonton video ini, berarti saya telah diculik oleh Zionis Israel di perairan internasional. Saya Andre Nugroho, warga Indonesia yang mengikuti Global Sumut Flotilla, yakni menembus blokade Gaza. Apabila kawan-kawan melihat video ini, berarti tandanya saya sudah diintercept ataupun diculik oleh Zionis Israel. Bambang Noroyono alias Abeng, saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026, bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Saat mengikuti misi kemanusiaan ke Gaza, 5 warga Indonesia ditangkap pasukan Israel. Saat itu mereka sedang berada di kapal-kapal milik armada Global Sumut Flotilla yang berupaya menembus blokade untuk menyalurkan bantuan ke Gaza. Dari 5 orang, 4 diantaranya adalah jurnalis dari media nasional. Warga Indonesia lain yang juga menjadi relawan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla menceritakan situasi mencekam saat berupaya lolos dari intersepsi tentara Angkatan Laut Israel. Ia bercerita melalui sambungan telepon video yang ditayangkan di konferensi pers Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI. Nah, kapal-kapal ini menurunkan poti-poti bergerak mendekati mengejar kapal-kapal kita. Alhamdulillah tim kami ini kapten, krunya ya dari
luar biasa, sangat pengalaman. Mereka bisa manuver, melakukan penghindaran jauh ya, dan sudah dari sasar kendaraan air tadi. Kementerian Luar Negeri RI mendesak pemerintah Israel segera membebaskan seluruh kapal dan awaknya yang menjalankan misi kemanusiaan. Kemenlu juga menyebut masih ada 4 warga Indonesia yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla sedang berlayar di perairan Siprus dan rentan ditangkap Israel. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. 5 WNI yang ditangkap di perairan internasional yakni 1 relawan Rumah Zakat, Andi Angga Prasadewa, dan 4 jurnalis yakni Bambang Noroyono, Taudi Badai Rifan Bilah, Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Herubowo. Indonesia bersama 9 negara, diantaranya Turki, Bangladesh, Brazil, Yordania hingga Spanyol, membuat pernyataan bersama mengutuk serangan Israel ke konvoi kemanusiaan GSF. Armadas israelíes han iniciado la interceptación de varias embarcaciones en aguas internacionales donde no tienen ninguna jurisdicción. Ha sido en las proximidades de Chipre. El abordaje de las embarcaciones de la flotilla hoy en aguas internacionales, en las proximidades de Chipre, es una nueva violación del derecho internacional apenas 15 días después de la anterior interceptación totalmente ilegal. Kemlu RI terus memantau situasi dan menindaklanjuti notifikasi dan menyiapkan langkah perlindungan yang dibutuhkan. Indonesia mendesak Israel untuk melepaskan seluruh WNI yang ditangkap. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan perbincangkan soal penangkapan 5 warga negara Indonesia yang diantaranya adalah beberapa diantaranya adalah jurnalis oleh tentara Israel dan juga secara khusus misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 ini yang menyampaikan bantuan secara khusus ke Gaza. Kita akan berbincangkan bersama pengarah Global Peace Convoy Indonesia GPCI Ahmad Juwaini dan aktivis Freedom Flotilla 2010 yang merupakan korban selamat dalam tragedi Mavi Marmara 2010, Surya Fahrizal. Selamat malam Mas Ahmad Surya. Selamat malam Mas. Ya. Selamat malam Bang Surya. Baik. Selamat salam. Saya ke Mas Surya dulu yang juga pernah tergabung dalam aktivis Freedom Flotilla ya. Kurang lebih ini juga misi yang sama begitu ya, Mas Surya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan apa perbedaan ataupun yang signifikan secara secara gamblang gitu, gamblang terlihat antara misi kemanusiaan di tahun ini dengan yang Anda jalankan dulu di tahun 2010, Mas Surya. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan yang paling gampang sebenarnya sih jumlah kapal dan ukuran kapal ya. Oke. Dan kalau kita mulai dari ukuran dan jumlah kapalnya yang misi-misi setelah 7 Oktober ini yang flotilla yang disiapkan memang lebih kecil tapi dengan jumlah yang sangat banyak gitu ya. Sedangkan misi-misi sebelumnya memang kapal-kapal besar yang memang ditujukan untuk membawa lebih banyak muatan. Dan saya rasa sekarang misi-misi yang berlangsung setelah 7 Oktober memang benar-benar disiapkan untuk peluang paling besar untuk diintersep sama tentara IDF Israel ya. Dan saya lihat memang mereka sebelum menaiki kapal pelatihannya untuk menghadapi ya potensi menghadapi intersep seperti ini memang sangat siap dari segi fisik, psikis sampai sikap dalam menghadapi tentara Israelnya dan upaya-upaya seperti ancaman-ancaman psikologis dan ini ya pilihan-pilihan legal yang mungkin akan dipaksakan sama aktivis ketika ditahan mereka lebih siap dibandingkan yang saya dulu emang 2010 walaupun bukan berarti bondo nekat gitu ya tapi emang kita waktu itu kita nggak ada arahan untuk seperti melakukan pasif
Ini sekarang kalau yang saya dengar ini mereka melakukan sikap untuk aktivisme yang pasif gitu ya. Jadi mereka tidak menghindari kontak fisik ataupun kontak mata gitu untuk membuat supaya Israel tuh nggak bisa ada legitimasi untuk menyerang mereka. Oke, itu kurang lebih yang dijelaskan oleh Mas Surya tadi. Tapi saya ingin juga memperbarui informasi terkini dari Mas Ahmad tentang kondisi warga negara Indonesia kita yang ditangkap oleh milisi Israel atau militer Israel. Saya yang dengar terakhir dari salah satu pemimpin redaksi Republika, itu katanya warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla ini dibawa ke pesisir selatan Israel, itu jaraknya sekitar 40 km dari Gaza. Betul begitu ya, Mas Ahmad? Ya, informasi yang disampaikan seperti itu melalui salah satu pimpinan Republika. Ya. Kondisinya bagaimana sekarang? Apa Anda punya informasi terkini soal mereka? Yang paling update justru yang saya ingin sampaikan bahwa beberapa menit yang lalu, lebih tepatnya sih 18.30, kapal Zefiro itu diintercept. Kembali diintercept. Delegasi Indonesia WNI. Ya, jadi sudah 7 jadi sekarang ini. Sudah 7 sekarang. 9 orang, ya sudah 7 jadi yang disandra sekarang ini. Baru 18.30 lalu itu diintercept dan ditahan, dipindahkan penumpangnya semua ke kapal IOF ya. Ini yang di kapal Zefiro itu ada atas nama Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu. Ini warga negara Indonesia. Jadi sekarang hanya tinggal 2 warga negara Indonesia, yaitu yang di Kasri Sadabad, di kapal Kasri Sadabad. Itu ada Asad Aras Muhammad dan Hendro Prasetyo. Ini juga dua-duanya aktivis kemanusiaan. Ya, padahal itu jaraknya sudah tinggal 117 nautical miles atau 14 jam perjalanan lagi sampai di pantai Gaza sebenarnya. Oh, sudah lumayan dekat ya. Sampai mendarat di pantai Gaza, ya. Jadi mohon maaf, ini berarti berbeda dengan penangkapan yang pertama di perairan Siprus, ini berarti sudah dekat lagi ke Gaza ya? Betul. Jadi kan ada selisih lebih dari 24 jam ya antara grup pertama katakanlah yang 5 orang itu ditangkap dengan yang sekarang ini sudah berjarak sekitar 24 jam lebih, dan bahkan sebenarnya kita mengira seperti tidak terlacak gitu karena kapal Zefiro itu sempat membuat arah yang melambung gitu dari jalur normal sebenarnya. Jadi terakhir ini memang sejak mulai tadi siang mulai membelok lagi ke arah normal karena harus mendekati Gaza lagi gitu. Tapi rupanya ya Israel, pasukan Israel terus memantau dan akhirnya menangkap gitu. Tertangkap juga begitu. Ini artinya Mas Ahmad, kalau Anda mengatakan tadi tinggal 2 lagi warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan ini, artinya total sebenarnya ada 9 ya. Kalau saya hitung dari 5. 2 kembali tertangkap dan 2 lagi. Nah, bagaimana yang 2 lagi ini? Apakah juga masih berupaya untuk mendekat ke perairan Gaza? Ya, jadi kita prinsipnya dari tadi siang itu kan masih ada sebenarnya 10 kapal ya, sekitar pagi sebelum jam 12 itu kita masih ada 10 kapal yang berlayar menuju Gaza. Tapi rupanya Israel mau menghabisi semuanya untuk ditangkap ya. Jadi memang sesuai dengan perkiraan sih, waktu beberapa hari yang lalu kami dapat informasi bahwa beberapa minggu yang lalu bahkan sebenarnya Israel itu membeli kapal dengan kecepatan yang sangat kuat untuk dapat mengintercept seluruhnya, itu hanya kurang dari 2 hari gitu. Dalam kurang 2 hari seluruh kapal akan bisa dicegat dan bisa ditangkap penumpangnya. Itu jadi ini membuktikan bahwa cerita atau informasi yang disampaikan kepada kami itu memang benar gitu, memang seperti itu rupanya. Ini kan semua kru misi kemanusiaan ini sebenarnya mencari jalur yang paling aman untuk menembus Gaza begitu ya. Tadi Anda katakan istilahnya apa ya? Jalurnya Mas Ahmad tadi melambung ya? Istilahnya melambung begitu ya. Jadi tidak mengambil jarak tercepat sebenarnya. Tidak mengambil jarak tercepat dulu dari jarak tercepat supaya menghindar dari kejaran. Jadi beberapa sudah sebenarnya sempat berdoa tadi pagi mudah-mudahan sampai di Gaza. Dan sebenarnya itu sudah cukup dekat ya. Tadi yang terakhir ditangkap 2 warga negara Indonesia. Dan nanti setelah jeda saya akan bertanya ke Mas Surya soal jalur sebenarnya yang pernah juga Anda lewati ya di misi tahun 2010. Itu apakah sebenarnya ada rute alternatif lain yang dipertimbangkan untuk bisa menembus Gaza dengan istilah melambung tadi, menjauhi rute-rute yang terpantau atau militer-militer Israel, kapal-kapal IOF, ataukah memang
baiknya mengambil rute internasional saja, karena kan prinsipnya ada hak navigasi damai juga di laut lepas. Nanti akan saya tanyakan ke Mas Surya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Kami lanjutkan perbincangan bersama Mas Surya dan juga Mas sekarang saya bertanya ke Mas Surya terlebih dahulu. Tadi saya tanya soal adakah jalur alternatif? Anda kan dulu juga pernah jadi korban pencegatan tentara Israel di kapal Mavi Marmara ya Mas Surya ya. Sebenarnya saya ingin tanyakan sebenarnya metode pencegatannya itu bagaimana, dan tadi bicara soal rute alternatif, apakah ada rute alternatif yang bisa dipertimbangkan atau lebih baik sengaja memilih jalur internasional untuk menegaskan hak navigasi damai di laut lepas, Mas Surya? Baik, mungkin saya jawab tentang intersepsinya aja. Pola intersepsi yang dilakukan sama Israel kali ini, emang mereka sekarang udah seperti jemput bola ya. Kalau sekarang mereka sudah melakukan intersepsi itu jauh dari Gaza, bahkan yang terakhir itu kan udah diintersepsi masih di kawasan Pulau Kreta ya, di Yunani ya. Bahkan sebelumnya lagi sekitar tahun 2024, nggak lama setelah 7 Oktober itu ada upaya juga mereka melakukan sabotase ketika kapal-kapal itu masih ada di Malta. Tapi nggak di-intercept, jadi mereka mengirim drone, kemudian drone itu membom kapal-kapal Freedom Flotilla yang akan berangkat. Dan sekarang mungkin yang kelihatan baru, mereka melakukan interceptnya itu sekarang di siang bolong juga. Kalau yang dulu yang saya tempati itu kan intercepsinya dilakukannya 80 mil dari Gaza. Jadi ya mungkin kalau untuk flotilla paling dengan armada yang cukup besar waktu itu cukup dekat ya, itu 80 mil dari Gaza, dan mereka melakukan serangannya dengan full force ya. Waktu itu kita agresif sekali ya, agresif sekali serangannya ya. Agresif dan lengkap pasukannya, karena mereka ngirim ada 2 kapal selam, ada 3 helikopter Black Hawk, ada 4 kapal fregat, dan ada 30 kapal fregat kapal zodiak seperti yang dipakai untuk menaiki kapal-kapal aktivis. Jadi emang lengkap sekali dan berdarah waktu itulah, cukup bisa dibilang, karena emang artinya begini Mas Surya, tadi kan kita juga sama-sama saksikan ya, ada intersepsi yang dilakukan oleh tentara Israel kepada para aktivis di Global Summit Flotilla yang 2026 ini. Itu kan juga sempat rekam dalam rekaman live gitu ya. Ini masih lebih soft ya approaching mereka untuk menangkap para aktivis ini, masih lebih soft dibandingkan 2010 waktu Anda ditangkap juga ya, berarti ya? Iya, karena tadi seperti saya bilang, emang sebelum berangkat on board ke kapal ini kan mereka melakukan training yang cukup padat ya, mulai dari safety training, terus legal training juga. Dan emang karena belajar dari pengalaman kami yang tahun 2010 yang sampai 9 orang tewas di kapal, kemudian 1 orang lagi menyusul tewas 4 tahun kemudian karena koma selama 4 tahun ya. Jadi mereka benar-benar sangat sangat hati-hatilah dengan berarti, karena Israel akan menggunakan sedikit apapun celah yang mereka bisa pakai untuk membenarkan melakukan serangan ya. Karena waktu itu kita 2010 ya, kita karena ada Israel datang ya, kita hadepin waktu itu emang saya kembali ke Mas Ahmad. Kalau begitu apa sebenarnya upaya yang bisa kita lakukan untuk membebaskan mereka? Memang sekarang mereka sedang benar-benar, atau Kementerian Luar Negeri, pemerintah kita juga sedang benar-benar melakukan upaya diplomasi untuk membebaskan para sandera lah ya, atau WNI yang ditangkap oleh Israel. Tapi dari dari civil society, apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk membebaskan mereka? Ya, jadi pertama kita mengontak ya seluruh elemen pemerintahan yang terkait, misalnya di Kementerian Luar Negeri. Kita juga mengontak kedutaan-kedutaan besar yang punya hubungan yang terkait dengan negara-negara di sekitar terjadinya intercept dan dekat dengan Gaza. Misalnya kita juga sebenarnya mengontak juga beberapa negara yang dimungkinkan memberikan informasi ataupun ikut menyampaikan tuntutan agar warga negara Indonesia bisa dibebaskan. Kemudian secara sipil kami juga memanfaatkan tim lawyer internasional dari Adalah yang biasa juga menangani kasus-kasus pembebasan
warga negara yang ditahan oleh tentara Israel. Ini juga kami lakukan, kami kontak untuk ikut membebaskan warga negara Indonesia yang ditahan atau diculik oleh tentara Israel. Dan juga kami juga menggunakan pihak-pihak yang kira-kira punya hubungan, punya kemampuan untuk membantu membebaskan warga negara Indonesia. Jadi prinsipnya sebenarnya kami melakukan segala cara yang mungkin agar warga negara Indonesia bisa segera dibebaskan, seperti itu. Baik, Mas Ahmad, saya juga mendengar dari beberapa jurnalis yang ditangkap oleh militer Israel yang tergabung dalam misi Global Smooth Flotilla ini, mereka mengirimkan pesan SOS sebelum akhirnya pesan SOS melalui telepon genggam itu akhirnya telepon genggamnya dibuang. Apakah itu menjadi sebuah protokol yang harus dilakukan oleh para aktivis biasanya, dan apakah ini juga efektif untuk juga bisa mencari bantuan sejauh ini kepada mereka yang ditangkap? Jadi itu adalah semacam SOP atau protokol, kita nyebutnya protokol SOS yang diwajibkan, diharuskan kepada semua anggota delegasi untuk membuat video itu. Jangan lupa bahwa semua delegasi itu sebenarnya ditanya ulang sebelum naik kapal, jadi sudah berangkat dari Indonesia sampai di negara tempat akan naik kapal pun akan ditanya ulang, bahkan sebenarnya dibacakan suatu pernyataan untuk memastikan mereka betul-betul memahami risiko yang akan dihadapi itu. Dan kemudian mereka diminta membuatkan video protokol SOS itu. Yang video itu sebenarnya dikumpulkan kepada pengarah GSF internasional atau GSF 2.0 ini, di mana nanti akan dirilis manakala kita sudah punya informasi bahwa memang betul terjadi intercept dan kita sudah mengetahui bahwa mereka sudah diculik atau ditahan gitu. Dan jadi protokolnya itu standar dari kitanya. Oke. Itu gitu. Ya. Protokolnya memang harus dibuang ini device-nya. Ini tujuannya bisa dijelaskan juga mungkin agar tentara Israel tidak bisa menghapus videonya atau bagaimana? Ya, prinsipnya sebenarnya untuk semua hal untuk keamanan kita melakukan berbagai hal, termasuk sebenarnya kan yang paling sederhana kan sebenarnya handphone kita tuh sudah ganti semua sebenarnya kan aslinya kan pada saat kita berada di, jadi maksudnya memang sebenarnya kita juga sudah mendapatkan semacam semacam orientasi ataupun pelatihan bagaimana kita mengamankan diri, bukan hanya diri kita, satu tim, bahkan juga keseluruhan dari delegasi atau tim dari Global Smooth Flotilla ini. Ya, baik. Terima kasih telah berbagi informasi. Semoga saudara-saudara kita, warga negara Indonesia yang saat ini dalam penangkapan militer Israel juga bisa segera diupayakan oleh pemerintah kita dikembalikan ataupun diselamatkan kembali tanah air. Itu doa kita bersama tentunya. Terima kasih sekali lagi pengarah Global Peace Convoy Indonesia GPCI Ahmad Juwaini dan juga aktivis Freedom Flotilla 2010 yang merupakan korban selamat dalam tragedi Mavi Marmara 2010, Surya Fahrizal telah berbagi informasi dan ceritanya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut hubungan Rusia dan Tiongkok mencapai tingkat saling pengertian dan percaya sebelum kunjungan ke Beijing. Kita punya informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, saudara, timnas sepak bola Iran tiba di Turki untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan Piala Dunia 2026. Iran berharap prosedur pengajuan visa ke Amerika Serikat lancar, khususnya untuk pemain dan ofisial yang pernah mengikuti wajib militer bersama Garda Revolusi Iran. Sesudah tiba di Turki, timnas Iran akan mengikuti pemusatan latihan selama 2 pekan. Dalam 2 pekan itu, delegasi Iran juga akan menyelesaikan prosedur pembuatan visa untuk memasuki Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang merupakan tuan rumah Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Iran menekankan pentingnya proses pengajuan visa yang lancar untuk bisa mengikuti turnamen akbar sepak bola dunia tersebut. Sebelumnya, Kanada menolak kunjungan Presiden Federasi Sepak Bola Iran karena pernah menjadi bagian dari Garda Revolusi Iran yang disebut sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Kanada. Saudara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut hubungan Rusia dan Tiongkok telah mencapai tingkat saling pengertian dan percaya. Pernyataan itu disampaikan Putin pada Senin malam waktu setempat menjelang kunjungan resminya ke Beijing.
Vladimir Putin menyatakan kedua negara memiliki rasa percaya diri terhadap masa depan setelah aktif bekerja sama untuk mengembangkan kolaborasi baik di bidang politik, ekonomi, dan industri pertahanan. Putin menambahkan Rusia memandang Tiongkok sebagai mitra jangka panjang yang penting. Ia pun menegaskan kemitraan strategis antara Rusia dan Tiongkok memainkan peran penting dan menstabilkan panggung global. Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Sesaat lagi akan hadir berita utama. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro berterima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.